Anda kembali di Metro Siang. Pemirsa, Dito Mahendra akhirnya berhasil ditangkap Bareskrim Polri setelah buron selama 4 bulan. Usai ditangkap, Dito langsung ditahan di rutan Bareskrim Polri. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV Valeri Budianto langsung dari Bareskrim Polri. Valeri, bagaimana perkembangan kasus Dito Mahendra pasca ditangkap oleh Bareskrim Polri? Ya, Iqbal, perkembangan kasus Dito Mahendra adalah sejak hari Jumat tanggal 8 September hingga tanggal 28 September 2023 mendatang, penyidik Bareskrim Polri akan secara aktif melakukan pemeriksaan terhadap Dito Mahendra selaku tersangka. Dan tidak hanya memeriksa Dito sebagai tersangka, penyidik juga akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi dan juga ahli yang akan secara bersama-sama memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya, apa yang diketahuinya, maupun apa yang menjadi keahliannya selama ini untuk mendalami kasus ini. Meski memang tidak dirinci siapa saja saksi dan juga ahli yang akan dipanggil, lalu juga kapan pemeriksaan terhadap Dito Mahendra dilakukan. Namun informasi yang kami dapatkan dari Dirtupidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Johandani, penyidik ini akan melakukan pemeriksaan secara aktif dan juga mendalam. Kemudian juga hal yang kami dapatkan adalah selain melakukan pemeriksaan, penyidik juga secara aktif masih hingga saat ini menunggu hasil pemeriksaan dari Puslap 4 Polri, Pusat Laboratorium Forensik Polri, terkait dengan salah satu barang bukti tambahan yang ditemukan ketika penangkapan dilakukan. Jadi ketika Dito ini ditangkap di salah satu vilanya di wilayah Canggu, Bali, penyidik ini menemukan ada satu senjata api yang ternyata juga disimpan di salah satu villa tersebut. Dan usai mendapatkan satu senjata api, disebutkan oleh Johandani, penyidik langsung menyerahkan satu senjata api tersebut yang lengkap secara dengan amunisinya untuk diserahkan kepada Puslapor Polri untuk dilakukan pengujian apakah senjata api ini dikategorikan sebagai senpi ilegal atau tidak. Nah, kita ketahui bersama untuk Dito Mahendra ditahan selama 20 hari, dapat diperpanjang selama 40 hari, dan tujuan dari penahanan ini disebutkan adalah untuk mempermudah pemeriksaan. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam pasal 20 dan juga pasal 21 ayat 1 KUHP yang menyatakan fungsi dari penahanan adalah untuk kepentingan penyidikan dan untuk mencegah agar tersangka ini tidak kabur, kemudian tidak merusak barang bukti maupun mengulangi tindak pidana, sehingga memang penahanan terhadap Dito Mahendra ini dilakukan sedemikian rupa agar penyidik akan terus dapat melakukan pemeriksaan terhadap Dito Mahendra ke depannya. Nah, hal lain yang juga akan dilakukan adalah Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, mengingat salah satu atau awal mulanya kasus Dito Mahendra di Bareskrim Polri diawali dari hasil penggeledahan KPK di kediaman Dito di wilayah Jakarta Selatan pada bulan Maret 2023 lalu. Dari hasil penggeledahan KPK ini menemukan ada sebanyak 15 senjata api yang 9 diantaranya ternyata merupakan senpi ilegal. Oleh karena itu KPK segera menyerahkan kasus ini ke Bareskrim Polri. Dan mengingat saat ini Dito Mahendra menjadi tahanan dari Bareskrim Polri, maka KPK akan berkoordinasi dengan Bareskrim agar dapat turut meminta keterangan dari Dito Mahendra dan juga memeriksa agar dapat mengusut kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukannya dan juga sedang berjalan saat ini di KPK. Kemudian juga hal lain yang tentunya menarik adalah pernyataan dari Dito Mahendra yang diutarakannya begitu ia tiba di gedung Bareskrim Polri pada hari Jumat lalu. Ia menyebut jangan khawatir kepada awak media, kepada masyarakat, karena ia akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini. Namun ternyata hingga saat ini masih belum ada klarifikasi resmi yang diutarakan oleh Dito Mahendra maupun dari kuasa hukumnya. Kami sudah berusaha untuk menghubungi kuasa hukumnya, namun ternyata kuasa hukumnya yang kali itu menjadi pengacara dari Dito Mahendra saat ini sudah tidak lagi menjadi kuasa hukumnya, dan diketahui kemudian bahwa ternyata Dito Mahendra ini sudah berulang kali mengganti kuasa hukumnya, sehingga kita akan sama-sama nantikan siapa kuasa hukumnya akan ditunjuk untuk mendampinginya ketika ia saat ini ditahan di rutan Bareskrim Polri, kemudian juga apa klarifikasi yang akan dilakukannya. Dan fokus dari Bareskrim Polri saat ini adalah untuk mendalami kasus Dito Mahendra mengenai senpi ilegal, namun tidak menutup kemungkinan ke depannya, Iqbal, apabila memang ditemukan adanya fakta baru, maka bisa juga akan ada tersangka baru yang ditetapkan dalam kasus ini. Sementara demikian, Iqbal, kembali ke Anda di studio. Baik, Valeri Budianto melaporkan langsung dari Bareskrim Polri. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.